Cara kerja hipnoterapi. Bagaimana hipnoterapi bisa membantu seseorang. Nah, di video kali ini ya bersama saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association akan membantu Anda untuk lebih mengenal lebih jauh tentang cara kerja hipnoterapi. Bagaimana hipnoterapi bisa membantu diri seseorang sehingga bisa untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit ya, berkaitan dengan psikologi seseorang, berkaitan dengan perilaku seseorang ya, berkaitan dengan mental seseorang dan lain sebagainya. Nah, di dalam hipnoterapi ya, seseorang akan dibimbing masuk ke kondisi relaksasi yang dalam. Awalnya adalah step pertama adalah itu. Kita melakukan apa yang disebut sebagai induksi. Induksi itu adalah kondisi di mana seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis. Kemudian kita akan melakukan kondisi deepening. Deepening ini akan membuat seseorang masuk ke kondisi trance yang dalam, deep trance, ya. Nah, ketika seseorang sadar seperti ini, maka mereka mengalami kondisi kewaspadaan penuh, ya. Full ya, ketika seseorang membuka mata kemudian ya fokus konsentrasi seperti ini dan gelombang otaknya bisa antara beta ataupun alfa. Nah, ketika mereka memejamkan mata, maka seseorang masuk ke dalam kondisi medium trance. Terlebih lagi jika mereka membayangkan sesuatu, trance yang di tengah-tengah antara kondisi sadar dan kondisi deep trance atau kondisi yang trance yang dalam. Nah, nanti akan dilakukan deepening ya. Apa itu deepening? Deepening adalah kondisi di mana seseorang ya masuk ke kondisi rileks, kondisi membuka pikiran bawah sadar atau berada dalam kondisi level gelombang otak jika diukur dengan menggunakan alat ukur gelombang otak yang disebut sebagai EEG, elektroencephalograph. Mereka akan masuk ke kondisi setidaknya theta ya, kondisi theta ya, dan kondisi inilah seseorang terbuka pikiran bawah sadar. Di video saya yang lain saya menjelaskan ya tentang betapa luar biasanya pikiran bawah sadar ini. Pikiran bawah sadarlah yang mengendalikan kita seutuhnya. Ya. Nah, di dalam kondisi hipnoterapi ya, nanti seseorang setelah memasuki kondisi rileks tadi, memasuki kondisi pikiran bawah sadarnya terbuka tadi, ya, mereka akan kita berikan sugesti terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, kenapa sih harus hipnosis? Kenapa harus hipnoterapi? Karena kenyataannya ketika seseorang belum bisa memasuki kondisi relaksasi tadi, belum bisa mengakses pikiran bawah sadar tadi, apapun nasihat dari orang ya atau sugesti itu sinonimnya adalah nasihat atau saran atau ide atau perintah. Ya. Misalnya, kita ingin membuat seseorang lebih bisa mengikhlaskan masa lalu mereka terkait dengan peristiwa traumatis di masa lalu. Jika kita memberikan nasihat atau sugesti dalam keadaan tersadar seutuhnya, maka akan ada yang ngeblok. Maka nasihat yang Anda berikan secara sadar tadi tidak akan diterima oleh mereka. Ya, ada pikiran yang menganalisa itu semua. Misalnya, sudahlah, terima itu semua sebagai bagian dari diri kamu. Bagian dari masa lalu kamu. Semua sudah berlalu. Kamu tetap baik-baik saja sekarang. Biarkan kamu melanjutkan hidup, move on dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Namun jika itu dilakukan dalam kondisi pikiran sadar tadi, maka seseorang ya akan menganalisa hal tersebut. Dalam pikiran mereka akan berkata bahwasanya, ya kamu ngomong saja sih gampang. Kamu tidak benar-benar mengalaminya. Kamu tidak tahu betul persisnya apa yang telah terjadi terhadap diri saya. Nah, pikiran-pikiran semacam seperti itu ada. Itu disebut sebagai filter mental yang memblok itu semua. Oleh sebab itu,
wajib hukumnya, mutlak hukumnya seseorang masuk ke kondisi deep trance ya, atau trance yang dalam, supaya pikiran-pikiran tadi, pikiran-pikiran yang menganalisa tadi, yang bersifat mengkritisi tadi terbypass atau bisa dilewati. Ya, jadi pikiran itu beristirahat untuk sementara waktu. Yang ada pikiran bawah sadar yang bisa menerima apa yang Anda sugestikan, apa yang Anda sarankan. Ya, benar juga. Nah, jadi nanti mereka akan menanggapi apa yang Anda katakan tadi, apa yang Anda sugestikan tadi dengan seutuhnya. Ya, itulah yang saya butuhkan. Saya lebih ingin untuk rileks. Itulah yang selama ini saya cari. Itulah yang selama ini ingin saya capai dalam kehidupan saya dan lain sebagainya. Ya, jadi ya silakan ya. Anda bisa menjalani sesi hipnoterapi ya, yang dimana konsep kerjanya itu semacam itu tadi, membuat pikiran sadar, membuat filter mental terbypass atau terlewati. Nah, apakah cara satu-satunya itu dengan memasuki kondisi hipnosis? Ya, itu adalah shortcut. Itu adalah cara yang bisa memangkas semua waktu yang perlu Anda lakukan. Karena bisa saja tanpa menjalani sesi hipnoterapi, tetapi ya misalnya seseorang yang menyebut sugesti ini dengan kalimat afirmasi, tapi harus dilakukan secara rutin setiap hari terus menerus. Ya, sampai terus kemudian Anda dijejali dengan kalimat-kalimat afirmasi tersebut. Ya, jadi coba ya Anda renungkan, Anda perhatikan baik-baik berkaitan dengan permasalahan Anda saat ini. Saya yakin jika Anda berpikir, jika Anda mulai menganalisa apa yang terjadi terhadap diri Anda, apa yang saya jelaskan terkait dengan hipnoterapi ini sangatlah masuk akal. Ada bagian dari pikiran Anda yang terjadi pro dan kontra. Ya, hal-hal yang kontra yang selalu menolak kaitannya dengan permasalahan yang terjadi terhadap diri Anda ini adalah hal-hal yang sifatnya mengkritisi ya, yang ada di bagian dari di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang disebut sebagai filter mental tadi. Dan di dalam hipnoterapi kita juga akan memberikan berbagai macam teknik. Misalnya kita memadupadankan hipnoterapi dengan teknik NLP, Neuro Linguistic Programming. Di dalam Neuro Linguistic Programming kita akan mengubah apa yang disebut sebagai submodalitas. Ya, submodalitas ini akan membawa seseorang ya terkait dengan respon mereka. Jadi misalnya orang fobia ular ya, mereka punya submodalitas terhadap ular ini, bahkan ular yang dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dalam bentuk ular mainan dan lain sebagainya. Mereka punya submodalitas, mereka punya persepsi ya, nama lainnya dari submodalitas itu terkait dengan ular tersebut. Ular adalah sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan, menggelikan, ya, menjijikkan dan lain sebagainya. Nah, itu submodalitasnya dan itu akan kita ubah. NLP sifatnya seperti itu. Yang semula itu tadi ya menakutkan, menjijikkan dan lain sebagainya, membahayakan. Kita akan ubah. Tidak semuanya membahayakan. Kalau dalam bentuk foto, video, Anda tetap aman saja. Itu untuk konteks fobia atau untuk permasalahan-permasalahan lain, ya. Ketakutan akan kematian misalnya ya. Setiap orang punya submodalitas terhadap kematian ini. Ada orang yang berpikir bahwasanya mati adalah malapetaka. Ada yang berpikir bahwasanya kematian ini adalah ya mau tidak mau kita akan sampai di titik itu. Atau hal-hal lain. Atau orang yang punya permasalahan-permasalahan lain. Takut akan ketinggian. Ketinggian adalah sesuatu hal yang bisa mencelakai saya. Itu submodalitasnya. Nanti akan kita ubah. Ya, di ketinggian selama Anda aman, ya berada dalam lift, di atas pesawat ya. Pesawat sendiri adalah salah satu moda transportasi yang paling aman dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita buat, akan kita tanamkan dalam bentuk sugesti yang sesuai dengan pribadi Anda masing-masing. Nah, beda hipnoterapi dengan mungkin teknik psikologi lainnya begitu ya.
kita akan benar-benar membuat sugesti, membuat nasihat, membuat saran yang paling sesuai dengan apa yang terjadi terhadap diri Anda. Dalam sesi hipnoterapi, kita akan memakan durasi sampai dengan 2 jam. Di awal kita akan melakukan apa yang disebut sebagai pre-talk. Pre-talk adalah kita menginterview Anda, menanyakan kepada Anda tentang permasalahan yang terjadi. Kita akan catat dan kita akan buat sugesti atau saran atau ide atau perintah yang paling benar-benar sesuai dengan kondisi yang Anda ceritakan waktu itu. Nah, demikian penjelasan seputar hipnoterapi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.